Halo sahabat YouTube semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat, bagaimana kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, usahanya diberikan kelancaran dan dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, banyak orang yang menjalankan usaha toko sembakonya ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, ingin mendapatkan omset yang meningkat setiap harinya. Nah, di sini sahabat, saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan omset toko sembako kita agar supaya bisa naik setiap harinya dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ada 10 cara bagaimana cara meningkatkan omset di toko yang kita kelola. Jangan kemana-mana ya sahabat, saya akan menjelaskan, mengupas tuntas 10 cara tersebut agar supaya kita semua menjadi lebih tahu dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Baik sahabat, poin yang pertama yaitu atur harga yang sesuai. Nah, harga jadi poin utama yang menentukan seberapa besar keuntungan atau omset dari sebuah usaha, apalagi dalam menjalankan bisnis seperti toko sembako. Penetapan harga murah menjadi hal yang banyak dicari oleh pelanggan. Bila harga yang diberikan lebih murah dari toko lain, maka kemungkinan usaha sahabat semua akan ramai dan banyak dikunjungi oleh pelanggan. Namun sebaliknya, apabila kita menentukan harga dengan harga yang sangat mahal, maka pelanggan kita akan sedikit demi sedikit akan hilang. Dalam menetapkan harga ini tidak boleh sembarangan ya sahabat, apalagi barang yang dijual adalah kebutuhan yang banyak dicari oleh konsumen kita. Untuk itu, selalu lakukan riset secara berkala setiap harga barang yang sahabat jual dengan toko lain. Pastikan harga yang ada di toko kita tidak terlalu mahal dan tetap bisa dijangkau oleh pelanggan setia kita. Baik sahabat, untuk poin yang kedua yaitu tata barang jualan. Setelah menetapkan harga yang tepat, selanjutnya sahabat perlu mengatur setiap barang jualan di toko sahabat semua. Hal ini ternyata cukup membantu peningkatan omset karena bisa memberikan pengaruh psikologis pada pelanggan yang datang. Penataan toko sembako yang rapi ternyata bisa memancing para pelanggan untuk membeli kebutuhan lainnya. Belum lagi, suasana toko yang rapi bisa membuat pelanggan lebih nyaman dan lama berada di toko sahabat. Jadi, ketika pelanggan lebih lama berada di toko, bukan tidak mungkin dia akan terpikir untuk membeli barang kebutuhan lainnya. Nah, salah satu cara menata warung sembako agar terlihat menarik adalah dengan membagi barang jualan sesuai dengan jenisnya. Seperti bagian sabun, pastikan selalu berada dekat dengan pasta gigi dan juga sampo. Atau dekatkan juga bagian mie instan dengan bumbu masakan seperti saus tomat, saus cabai, dan juga kecap. Jangan menganggap remeh setiap penataan barang karena ini akan sangat berpengaruh besar terhadap omset toko kita. Dengan penataan yang rapi, maka pelanggan akan lebih loyal saat berada di toko sahabat semuanya. Baik sahabat, untuk poin yang ketiga yaitu stok lebih untuk barang favorit pelanggan kita. Nah, riset yang dilakukan oleh seorang pengusaha toko kelontong atau toko sembako ternyata tidak hanya seputar harga, tapi sahabat juga harus bisa mengamati barang apa aja yang menjadi favorit pelanggan kita. Nah, riset semacam ini biasanya bisa dilakukan secara berkala selama
1 minggu, 1 bulan, atau bahkan sampai 3 bulan, sehingga sahabat bisa menyiapkan stok barang yang diminati oleh masyarakat lebih banyak daripada sebelumnya. Cara ini adalah salah satu yang paling efektif untuk meningkatkan omset dari usaha toko sembako kita. Kenapa? Karena dengan mengurangi jumlah barang yang kurang laku dan menambah stok barang yang menjadi favorit, maka jumlah penjualan sahabat akan semakin meningkat pesat setiap harinya. Catatlah barang apa aja yang menjadi favorit dari pelanggan kita. Jangan sampai barang tersebut menjadi kosong setiap ada konsumen yang bertanya kepada kita. Jadi jagalah stoknya agar supaya konsumen merasa puas dan senang saat belanja karena kebutuhannya terpenuhi. Baik sahabat, untuk poin yang keempat yaitu siapkan strategi promosi. Siapa sih yang gak suka dengan barang murah dan banyak promo? Hampir semua orang pasti menginginkannya, walaupun hanya berbeda Rp1.000 atau Rp500. Jadi tidak heran strategi promosi menjadi senjata selanjutnya untuk mendapatkan omset yang lebih besar. Namun dalam melakukan strategi promosi, sahabat harus bisa menentukan waktu yang tepat. Contohnya kalau di minimarket seperti Alfamart, Indomaret itu kan ada JSM, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita bisa menempatkannya, kita bisa melakukannya di hari Minggu aja. Itu nggak apa-apa ya sahabat. Karena dengan begitu maka konsumen akan hafal, oh di toko kita setiap hari Minggu ada promosi. Nah, lantas bagaimana cara mendapatkan barang promo? Nah, barang promo itu bisa kita dapatkan dari promosi dari salesnya langsung atau dari distributornya langsung. Di situ kita harus pandai-pandai bertanya kepada sales, Mas, apakah ada promo untuk barang ini? Nah, setelah ada, maka kita lakukan pemajangan, kita display, kemudian kita kasih harga yang jelas agar menarik perhatian konsumen. Selanjutnya bisa lagi dengan cara kita datang ke minimarket, Alfamart atau Indomaret. Nah, di sana ada promosi JSM. Di situ biasanya ada sahabat promo deterjen atau promo snack-snack anak kecil, makanan ringan atau minuman. Nah, itu biasanya harganya sangat murah sekali. Kita bisa ambil ke sana. Dengan jumlah yang cukup lumayan, kemudian kita jual dengan harga yang lebih murah. Kita display secara bagus agar supaya konsumen tahu kalau barang itu adalah promo. Kemudian ada cara lain yaitu kita bisa masuk ke aplikasi online shop, aplikasi Shopee. Di situ banyak barang-barang yang sangat murah. Contohnya nih, di situ ada pampers popok bayi, sweetie yang ukuran L30, M34 dan lain-lainnya. Untuk harga normal itu biasanya di atas 50.000 ya sahabat. Jadi kalau di sana cuman dengan harga Rp45.000 kita bisa jual dengan harga 48. Nah, itu sudah termasuk barang promo. Kasih tulisan yang jelas agar supaya lebih menarik lagi. Baik sahabat, untuk poin yang kelima yaitu berikan pelayanan terbaik. Beberapa cara memberikan pelayanan baik adalah dengan menyamakan semua pelanggan pada status yang sama. Tidak ada namanya pelanggan lama atau baru, pelanggan kaya atau miskin. Semuanya harus diberikan porsi pelayanan yang maksimal. Bila kepercayaan pelanggan sudah didapat, maka para pelanggan tersebut bisa menjadi sarana pemasaran untuk toko sembako kita agar lebih dikenal masyarakat.
Jadi bayangkan kalau satu pelanggan bisa menceritakan kenyamanan berbelanja di toko Anda kepada 5 orang saja, maka bisa ada 5 pelanggan baru yang akan datang ke toko Anda. Baik sahabat, untuk poin yang keenam yaitu melayani pesanan siap antar. Nah, jika toko Anda melakukan pelayanan seperti ini, maka omset toko akan meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya pelayanan ini, konsumen yang susah untuk keluar rumah, artinya biasanya kan banyak nih ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil, kemudian ibu-ibu yang sudah lansia nggak bisa keluar. Nah, itu biasanya mereka akan senang sekali apabila belanja kemudian diantar. Mekanismenya gimana? Kalau di toko saya minimal belanja Rp100.000 dengan radius 1 km dari jarak toko saya, maka saya bebaskan ongkos kirim alias free ongkir. Jadi mereka akan merasa nyaman karena mereka akan merasa senang, tinggal menunggu di rumah aja, barangnya kemudian datang. Begitu ya sahabat. Oke sahabat, untuk poin yang ketujuh yaitu melakukan promosi di media sosial. Nah, di sini media sosial berperan penting untuk meningkatkan omset toko sembako kita. Kenapa? Karena dengan kita melakukan promosi, upload foto barang-barang kita, misalkan ada produk baru, kemudian ada barang yang promo, kita foto, kemudian kita upload ke media sosial seperti Facebook, Instagram, kemudian di story WA. Nah, di situ otomatis teman kita yang ada di Facebook, kontak-kontak yang ada di WA, mereka semua akan melihat, oh ternyata di toko sini ada promo ini, kemudian ada barang baru. Secara otomatis mereka kalau butuh pasti akan datang ke toko kita, sehingga omset toko kita akan mengalami fluktuasi, akan mengalami kenaikan omset di toko kita. Begitu ya sahabat. Oke sahabat, untuk poin yang ke-8 yaitu berteman dengan toko lain. Nah, di sini ini sangat penting ya sahabat. Bukan berarti toko kelontong lainnya dijadikan saingan, sehingga kita tidak boleh berhubungan dan bahkan bermusuhan terhadap toko yang lain. Rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing. Jadi cobalah untuk berteman dengan sesama penjual, karena biasanya mereka akan merekomendasikan untuk membeli di tempat Anda jika mereka tidak memiliki atau kehabisan stok barang. Oke sahabat, memasuki poin yang ke-9 yaitu tertib dalam hal pembukuan. Cara berikutnya adalah cobalah untuk membenahi dari administrasi atau pembukuan penjualan yang sederhana. Hal tersebut bisa dimulai dari mencatat barang-barang yang dibeli, kemudian mencatat barang-barang yang terjual, dan mengecek ketersediaan barang atau stok persediaannya. Selanjutnya, mencatat hasil penjualan serta keuntungan setiap minggu atau bulannya. Dengan adanya sistem pencatatan yang rapi, Anda bisa mengetahui keuntungan bersih dari penjualan yang dilakukan selama 1 bulan. Cara ini juga mengajarkan Anda untuk bisa lebih bijak membeli barang-barang baru. Karena dengan catatan yang jelas, tentunya barang yang dibeli adalah sesuai dengan berkurangnya stok ketersediaan barang tersebut. Dengan adanya pembukuan yang rapi, maka pekerjaan Anda akan merasa ringan dan cepat selesai. Baik sahabat, untuk poin yang terakhir yaitu pantang menyerah. Cara meningkatkan omset toko kelontong yang terakhir adalah pantang menyerah. Kenapa sifat ini menjadi cara meningkatkan omset? Ya, karena jiwa seorang wirausaha haruslah kuat. Hal ini tak lepas dari banyaknya kendala yang mungkin akan dijumpai selama membangun usaha toko kelontong Anda.
Jika bertemu satu masalah aja sudah membuat frustasi, maka cita-cita mendapatkan omset yang tinggi dari hasil penjualan toko Anda juga hanya mimpi belaka. Jadi, bentuklah mental dan jiwa sahabat semua menjadi sosok yang pantang menyerah. Apapun gejolak pasar yang terjadi, cobalah selalu mencari solusi terbaik sehingga pelanggan tetap setia datang ke tempat Anda. Baik sahabat, demikianlah cara meningkatkan omset toko kelontong terbaik yang bisa sahabat coba. Untuk tingkat keampuhan cara di atas, semua tergantung bagaimana sahabat menerapkannya. Namun semoga ulasan di atas ini bisa memberikan inspirasi dan memancing semangat sahabat semua untuk memulai usaha toko kelontong ke depannya. Baik sahabat, itulah tadi 10 cara meningkatkan omset toko sembako kita agar penjualan kita tiap harinya semakin meningkat dan keuntungan yang kita hasilkan bisa semakin besar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.